Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan di mana kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan capaian terbesar kita melalui momentum puasa di bulan suci Ramadan ini adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa menjadi impian setiap orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah firmankan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tak hanya tercermin dalam ibadah mahdhah seperti salat, zakat, puasa, haji, tetapi juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala meski terwujud dalam tatanan kehidupan, menata kehidupan budaya, menata kehidupan pendidikan, ekonomi, politik, mengatur urusan dalam dan luar negeri, mestinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala juga terwujud dalam hal itu. Membicarakan tentang Islam, menata kehidupan bermasyarakat, sebenarnya secara global sejak masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terlihat kepada kita semua bahwa sejak Nabi berada di Madinah, maka saat itu pula aturan Islam diterapkan menata kehidupan masyarakat, mengatur hubungan manusia dan menata ekonomi mereka, menata politik mereka berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berlanjut dalam bentangan sejarah yang cukup panjang, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, selanjutnya kekhilafahan Umayyah dan kekhilafahan Abbasiyah, dan terakhir adalah kekhilafahan Utsmaniyah hingga runtuh tahun 1924. Dalam bentangan sejarah yang panjang itu tercatat bagaimana peradaban manusia mengalami kebangkitan dan kemajuan di bawah tatanan agama Islam. Dan secara lokal kita juga memiliki pengalaman yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana Islam itu mampu menata kehidupan bermasyarakat. Di Goa berdiri kerajaan Goa yang dimulai sejak abad ke-14, dipimpin oleh Tumanurung Bainia, dilanjutkan oleh putranya Mas Salangga Baraya, hingga masuknya Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan nama pemimpinnya pun tak lagi disebut Karaing atau raja, tapi bergelar Sultan. Sultan Alauddin atau Imam Ngarai Daiman Rabiah, namun lebih akrab, lebih dikenal dengan sebutan nama Sultan Alauddin. Alauddin sendiri adalah istilah yang sama dikenal dalam bahasa Makassar dengan istilah awalul Islam, awal mula Islam, karena pada masa pemerintahannya lah Islam menjadi agama resmi kerajaan. Sejak saat itu Islam dijadikan sebagai sudut pandang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya Sultan Malikus Said, dan berikutnya kepemimpinan beralih ke Sultan Hasanuddin yang tenar dan dikenal dengan sebutan ayam jantan dari timur. Gelar ini kemudian disematkan padanya karena keberaniannya di dalam melawan kolonial Belanda. Dia menolak penjajahan dan dia berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu keterjajahan.
Dia berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Namun qadarullah, tahun 1667 lahirlah Perjanjian Bungayah yang menunjukkan kemenangan Belanda atas kerajaan Goa. Namun kisah ini belum berhenti sampai di situ. Ada sikap yang luar biasa yang diperlihatkan oleh anak dari Sultan Hasanuddin yang merupakan saudara dari Karaenggalesong. Dia adalah Daim Mangaleh. Sikap yang layak digugu dan ditiru terkait dengan bagaimana prinsipnya terhadap kolonialisme. Dia menolak untuk hidup di bawah aturan Belanda. Dia menolak berdiri di atas tanah yang dikuasai oleh penjajah. Akhirnya dia meninggalkan Goa dan berjalan hingga sampai ke Siam. Hadirin saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membicarakan sejarah kerajaan Goa dengan berhenti pada sosok pemimpinnya, maka itu hanya akan menimbulkan sikap sukuisme pada generasi kita yang tidak bisa memberikan kebangkitan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi lain, bagaimana Sultan Hasanuddin memiliki semangat juang untuk menolak keterjajahan, mengusir penjajah, itulah sesungguhnya yang mesti ditanamkan kepada generasi kita. Bagaimana pula sikap Daim Mangaleh yang memiliki prinsip tegas haram dirinya untuk berada di bawah aturan penjajah Belanda yang telah merampas dan menguasai tanah mereka. Kalau ini yang kemudian ditanamkan kepada generasi kita, maka generasi kita akan memiliki daya bangkit. Mereka akan memiliki kesadaran untuk menolak setiap keterjajahan. Sehingga bisa jadi penjajah tak lagi melakukan penjajahan secara fisik, bahkan meskipun dia mengubah pola itu menjadi penjajahan gaya baru neo-imperialisme, maka secepat mungkin disadari oleh generasi dan mereka akan menyadari dirinya terjajah dan mereka akan berjuang untuk melepaskan diri dari keterjajahan itu. Inilah prinsip, inilah sikap yang diwariskan oleh pemimpin-pemimpin kita. Mereka menjadikan Islam, mereka menjadikan keyakinan mereka sebagai spirit mereka untuk bangkit, menjadikan spirit dan kekuatan untuk melawan setiap penindasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Islam dalam menatah kembali kehidupan kita, sehingga kita memiliki kemampuan, keberanian untuk melawan setiap bentuk penjajahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.